Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Sialan, orang kuat di alam pikiran kaisar tingkat kelima dapat mengerahkan kekuatan aturan ke tingkat yang luar biasa. Bahkan jika saya memiliki banyak kekuatan sumber asal, saya masih kesulitan untuk mengerahkan kemampuan untuk bersaing dengannya. Setelah bergumam pelan, pikiran Xiaoyan berputar dengan cepat. Saat ini, dia harus memikirkan cara untuk memecahkan situasi saat ini. Sial, bagaimana cara memecahkan kebuntuan? Kartu truf apa yang saya miliki sekarang untuk memecahkan kebuntuan ini? Jelas, dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar dari ketiga orang ini, Xiaoyan mampu bertahan sampai sekarang sudah merupakan batasnya. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak dapat menemukan kemungkinan menang di dalam penglihatan pohon suci. Yetian, mengapa Anda belum kembali? Sialan, kapan Anda akan kembali? Xiaoyan meraung. Kemudian, dengan pikirannya panci penekan jiwa berkibar keluar. Hanya saja kehampaan di sini telah diblokir oleh pembatasan Tian Lolan. Dan Yetian masih belum muncul. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak bisa menaruh semua telurnya dalam satu keranjang. Untuk mematahkan energi beku Bing Ledong, dia hanya bisa mengandalkan kemampuan hati apinya sendiri. Selama ada kekuatan nyala api yang cukup kuat, maka situasi tersebut dapat dipatahkan. Bagaimanapun, dia tidak bisa membiarkan tubuhnya kehilangan kendalinya apapun yang terjadi. Lagi pula, dengan bergabung dengan avatar jangkrik emas, kekuatan Xiaoyan sudah menjadi cukup kuat. Dan sekarang Xiaoyan hanya membutuhkan pikiran untuk meledakkan kekuatan hati api dalam tubuhnya. Tepat ketika melihat udara dingin berwarna biru menyebar ke atas dan sebagian tubuh Xiaoyan yang perlahan membeku, Bing Ledong tampak acuh tak acuh. Bagaimanapun dia sangat yakin dengan kekuatan aturannya sendiri. Namun pada saat ini, nyala api yang sangat ganas tiba-tiba menyembur keluar dari permukaan tubuh Xiaoyan. Kemudian, lautan api yang tak berujung menyapu dengan gila-gilaan. Domain Dewa 10.000 api. Xiaoyan meraung dan keras. Setelah Xiaoyan menggunakan domain Dewa Abadi Xiaoyan, pada saat ini, energi es birunya yang menutupi tubuhnya segera menghilang. Pada saat yang sama, energi dan darah boneka Yuan Shen Yonantian saling terkait erat dan bersaing dengan energi dan darah dari avatar Yuan Shen Xiaoyan. Pada saat ini, tinju boneka Yuan Shen Yonantian telah tiba dan menyapu ke arah Xiaoyan dengan kekuatan yang mengerikan. Dan tekanan semacam ini juga sangat mengejutkan Xiaoyan. Setelah Xiaoyan pulih sejenak, dia segera mengangkat tangannya dan tubuh sisiknya langsung berubah menjadi Yuan Shen super raksasa setinggi 20.000 kaki. Kemudian, dia mengayunkan tinjunya dengan ganas. Meskipun sosok boneka Yuan Shen di depan Xiaoyan yang memiliki tubuh Yuan Shen yang sangat besar, sehingga terlihat perbedaan ukuran antara keduanya. Sejelas perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa. Hanya saja di masa hidupnya, boneka Yuan Shen Yonantian merupakan anggota klan Yuan Shen yang berada di alam kuno. Jadi, meskipun setelah bergabung dengan avatar Yuan Shen, kekuatan tubuh fisik Xiaoyan sudah sangat dekat dengan alam kuno. Tapi itu masih memiliki kesenjangan kekuatan yang cukup besar. Bing Ledong, apakah Anda adalah orang yang sia-sia? Bahkan dengan kekuatan pembakaran jiwa es Anda bahkan tidak dapat menahan orang itu selama 3 tarikan nafas. Yonantian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat dengan keras, yang membuat mata Bing Ledong menjadi sangat suram. Bagaimanapun Xiaoyan yang hanya berada di tingkat ketiga berkali-kali melanggar kendalinya, yang membuatnya merasa sangat malu. Faktanya, Xiaoyan juga dengan gila-gilaan menghabiskan kekuatan avatar jangkrik emas untuk meledakkan kekuatan domain abadinya. Dan dia juga tidak memiliki banyak waktu untuk melawan. Jadi, Xiaoyan harus menyelesaikannya sesegera mungkin, sambil menunggu Yetian kembali.
Anda memiliki begitu banyak metode. Jika Anda benar-benar berhasil mencapai tingkat keempat, maka akan sulit bagi kami untuk membunuh Anda. Dan Anda sebenarnya memiliki kekuatan jiwa dan tubuh fisik yang kuat. Namun, Anda hanyalah reinkarnasi dari Yang Mulia, yang bisa bertarung bersama kami sampai sekarang. Dengan kemampuan ini, Anda sama sekali tidak memiliki kesempatan menang dalam pertempuran ini. Bahkan tidak sedikit pun kesempatan. Karena meskipun boneka Yuan Shen saya telah mati terlalu lama dan tubuhnya telah membusuk, tetapi jika dapat dipelihara dengan esensi darah Yuan Shen Anda, dia dapat dipulihkan dan kembali ke masa kejayaannya. Sambil mencibir, tinju boneka Yonantian menghantam tinju Xiaoyan dengan keras. Tuar! Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras. Saat kedua tinju itu bertabrakan, namun tinju Xiaoyan juga terkoyak, dan kekuatan mengerikan menyebar ke seluruh lengannya. Kemudian, daging dan darahnya hancur dan meledak, karena sekalipun boneka Yuan Shen di alam kuno ini telah lama mati, tapi kekuatan tubuh fisiknya tetaplah di alam kuno yang tak tergoyahkan. Pada saat ini, darah mengalir dari sudut mulut Xiaoyan, kemudian tanda bintang di tengah alisnya berkelebat liar. Hanya saja kekuatan tubuh Yuan Shen super raksasa Xiaoyan yang terkonsentrasi masih tidak mampu menahan kekuatan pukulan boneka Yuan Shen Yonantian. Sehingga Xiaoyan hanya bisa menangkis tinju tersebut paksa menangkis. Sehingga ketika Yonantian melihat adegan ini, dia tertawa terbahak-bahak. Kemudian jari-jarinya mengambil pola di udara. Dan di bawah kendali Yonantian, boneka Yuan Shen tiba-tiba mengayunkan tinjunya ke arah Xiaoyan lagi. Segera tombak penghancur bintang muncul di tangan Xiaoyan lagi. Kemudian dia segera mengalirkan seluruh energi dan darah ke dalamnya dengan gila-gilaan. Setelah beberapa saat, dia mengayunkannya ke arah boneka Yuan Shen Yonantian. Pada saat ini, tombak penghancur bintang memancarkan aura yang menakjubkan. Tapi Xiaoyan hanya dapat mengerahkan kekuatan semacam itu. Hanya dengan kekuatan tubuh fisik Yuan Shen yang dahsyat. Tidak heran jika tombak ini terlihat begitu familiar. Ternyata yang separuhnya lagi ada pada saya. Jadi mari kita lihat di antara kedua bagian tombak ini yang lebih kuat. Begitu Yonantian selesai berbicara, seberkas cahaya terbang keluar dari cincin penyimpanannya dan mendarat di telapak tangan boneka Yuan Shen. Namun itu berbeda dengan tombak patah Xiaoyan, karena di tangan boneka Yuan Shen adalah tongkat yang patah. Tetapi jika dilihat lebih dekat, bahannya terlihat sama dengan tombak patah di tangan Xiaoyan. Bahkan ada tanda-tanda patah yang konsisten, yang seolah-olah setiap orang mendapat setengah dari tombak penghancur bintang. Segera masing-masing memegangnya di tangannya. Tetapi Xiaoyan memegang bagian atas, sedangkan boneka Yuan Shen memegang bagian bawah. Setelah kekuatannya memegang setengah dari tombak penghancur bintang, mereka berdua mengayunkan tombak dan tongkat mereka dengan kekuatan yang mengerikan dan saling menyerang. Jika kedua senjata ini bisa digabungkan jadi satu, saya tidak tahu kekuatan seperti apa yang bisa ditampilkan. Memikirkan hal ini, mata Xiaoyan berkedip. Tetapi pada saat ini kekuatannya sendiri mungkin tidak cukup untuk mengguncangnya, apalagi merebut separuh bagian tombak penghancur bintang di tangan boneka Yuan Shen musuh. Akan tetapi, pada saat tabrakan, kedua sosok itu saling berpisah oleh dampak ledakan dari kedua senjata itu. Bahkan Xiaoyan tidak pernah membayangkan bahwa tombak patah di tangannya tiba-tiba pecah menjadi cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, hal yang sama berlaku tongkat di tangan boneka Yuan Shen Yonantian. Sehingga seolah-olah tidak ada tabrakan yang terjadi. Tidak ada pencurahan kekuatan mereka, karena kedua senjata itu meledak secara tiba-tiba. Ternyata ini bukanlah penghancur kedua senjata itu, melainkan penyatuan. Melihat pemandangan itu, mata Xiaoyan berbinar. Dia segera menyadari ada sesuatu yang salah, dan Yonantian tentu saja melihatnya juga. Bagaimanapun sangat mudah bagi orang seperti mereka untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Jadi mereka berdua mempunyai ide kuat yang sama.
Cepat, serang orang ini. Setelah penggabungan, tombak pemecah bintang akan menjadi lengkap dan kekuatannya akan tak terbayangkan. Bing Ledong, Tian Lolan, kita harus membatasi orang ini dengan segala cara. Jika tidak, dia akan menunda lebih banyak waktu yang akan merugikan kita, kata Yonantian dengan ekspresi serius. Jelas dia tidak menyangka adegan semacam ini akan terjadi. Mendengar itu, Bing Ledong segera menyerang lagi. Tetapi kekuatan nyala api Xiaoyan sama kuatnya dengan pembakaran jiwa esnya. Bahkan pembatasan Tian Lolan tidak dapat diterapkan apapun yang terjadi. Namun saat ini, dia tidak lagi memasang batasan apapun, melainkan matanya berbinar. Pupil mata yang menawan jiwa, keluar! Setelah Tian Lolan selesai berbicara, kekuatan jiwanya melonjak keluar. Kemudian di atas kepalanya tiba-tiba muncul bola mata ungu dengan pupil merah. Tepat ketika bola mata itu muncul, Xiaoyan merasa seolah-olah jiwanya sedang ditarik, sehingga dia merasa linglung sejenak. Jika dia belum menerobos ke alam kekosongan, mungkin jiwanya akan tersedot keluar dalam sekejap. Segera, di bawah efek mata yang memikat jiwa, 3.000 gambaran kesedihan menyebar ke dalam lubuk jiwa Xiaoyan. Sialan, sungguh kekuatan jiwa yang aneh. Sambil mengutuk, Xiaoyan segera menenangkan dirinya. Kemudian pada sisi kanan dadanya, jantung iblis yang telah diperoleh Xiaoyan berdetak kencang dan langsung menekan kekuatan ini. Sehingga tatapan mata Xiaoyan berubah menjadi lebih tegas. Bagaimanapun Xiaoyan tahu betul bahwa jika dia tidak dapat meraih tombak itu, setelah menggabungan selesai, maka situasinya akan sulit diubah. Pada saat ini, tombak penghancur bintang yang hancur menjadi cahaya bintang. Dengan cepat mengembun kembali. Jadi Xiaoyan harus bersaing untuk mendapatkannya dengan boneka Yuanzhen yang dikendalikan oleh Yonantian. Oleh karena itu, pertempuran yang lebih tragis tidak dapat dihindari. 82 tinju para dewa. Xiaoyan meraung marah karena meskipun Yonantian memiliki boneka Yuanzhen alam kuno, tetapi bagaimana juga itu adalah mayat dan benda mati. Segera tinju Xiaoyan yang bersinar dengan cahaya keemasan meledak liar di kehampaan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah selalu menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.